Kisah Kiamo Chaili dan 5 pendekar Gunung Kei membawa kita ke dunia persilatan yang penuh intrik dan petualangan. Maka begitu mendengar akan bocah ajaib di puncak pegunungan Jenghaosan di dalam hutan 1000 bunga, Lioxi segera menempuh perjalanan jauh. Perjalanan ini jauh karena pondok kecilnya, seperti istana mewah, terletak di rawa bangkai, sebuah tempat yang tidak lumrah dikunjungi manusia. Di tengah rawa yang mematikan itu, terdapat sebuah pulau tanah datar tempat istana kecil milik Lioxi yang berjuluk Kiamo Chaili bersama para pembantunya. Lioxi dijuluki Chaili atau wanita pandai karena dulunya ia adalah putri seorang sastrawan kenamaan dan mahir dalam sastra. Ia bahkan pernah menyamar sebagai pria, lulus ujian pemerintah, dan mendapat gelar Siu Chai sebelum penyamarannya ketahuan. Seorang pembesar istana yang kagum kemudian menjadikannya selir, namun Lioxi juga digembleng ilmu silat oleh sahabat ayahnya. Sebagai selir, ia menjalin hubungan dengan kepala pengawal kaisar, menukar tubuhnya demi ilmu silat tinggi sebagai bayaran. Ketika tabiatnya sebagai wanita gila pria diketahui, ia diusir dari istana, namun ia membunuh pembesar itu dan membawa harta curian. Belasan tahun kemudian, muncullah julukan Kiamo Chaili, seorang buronan pemerintah yang tak disangka adalah Lioxi. Lioxi berjalan sambil tersenyum, membayangkan betapa sedapnya jika ia dapat memperoleh bocah ajaib itu. Ia bergumam, aku harus bersikap halus dan hati-hati terhadapnya, menikmatinya selama mungkin. Tiba-tiba ia terkejut, namun kembali tersenyum manis dengan mata mengerling tajam penuh kegairahan, melihat 5 pria gagah di depannya. Hatinya berdebar tegang melihat 5 pria berusia sekitar 30 tahun, bertubuh tegap dan berwajah tampan. Lioxi bertanya, siapatah Mowai yang gagah perkasa ini? Dan apatah Mowai sengaja hendak bertemu dan bicara dengan aku? Salah satu pria, berwajah bulat dengan alis seperti golok, menjawab, apakah kami berhadapan dengan Kiamo Chaili dari rawa bangkai? Wanita itu memainkan bola matanya, tersenyum, dan menjawab, kalau benar mengapa? Kalian ini siapakah? Pria itu membalas, kami adalah Kesan Mohohan, 5 pendekar dari Gunung Ayam. Kiamo Chaili mengeluarkan bunyi, teska, tanda kagum, lalu menjura dan berkata manis. Kiranya 5 pendekar yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia Tangou sebagai murid-murid utama Hao Sanpai. Ia melanjutkan, terimalah hormatnya seorang wanita bodoh seperti aku. Pendekar itu menjawab, harap Tuan Nio tidak mengejek dan bersikap merendah. Kami sudah tahu siapa adanya Kiamo Chaili. Ia melanjutkan, karena melihat engkau mendaki Jenghaosan, maka terpaksa kami memberanikan diri untuk menghadang. Kiamo Chaili tersenyum makin manis, kerling matanya makin memikat, bertanya, maksud kalian? Pendekar itu menjelaskan, kami telah mendengar berita bahwa tokoh-tokoh Kangou berusaha memperebutkan Sintong di hutan 1000 bunga. Ia melanjutkan, kami mendengar pula bahwa Kiamo Chaili merupakan seorang di antara mereka yang hendak menculik Sintong. Karena kami telah berhutang budi, diberi obat oleh Sintong, maka kami hanya dapat membalas budinya dengan melindunginya. Terutama dari tangan para tokoh kaum sesat yang tentu tidak mempunyai itikat baik terhadap dirinya. Andai kata kami tidak berhutang budi sekalipun, sudah menjadi kewajiban orang-orang gagah untuk melindunginya. Kiamo Chaili kembali tersenyum. Terus terang saja, memang aku ingin mendapatkannya, maka hari ini aku mendaki Jenghaosan. Habis kalian mau apa? Pendekar itu berkata, kalau begitu, kami minta dengan hormat agar kau suka membatalkan niatmu itu, Tuan Nio. Kalau kau memaksa hendak mengganggu Sintong, terpaksa kami akan merintangimu dan tidak membolehkan kau melanjutkan perjalanan. Kiamo Chaili tertawa, galak amat.
5 orang laki-laki muda tampan gagah bertemu dengan seorang wanita cantik penuh gairah. Sungguh tidak semestinya kau bermain senjata mengadu nyawa. Pendekar itu bertanya, habis semestinya bagaimana? Kisah ini terus berlanjut, dengan ketegangan yang memuncak antara Kiamo Chaili dan 5 pendekar Gunung Ke.